Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Jurnal Khotim menyapa Anda kembali untuk mengisi weekend Anda kali ini dengan informasi-informasi dari dunia pendidikan, olahraga, dan informasi lainnya yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Jurnal Khotim Hayat TV. Saya Muhammad Haikal, kembali bersama Anda. Kita ke informasi dunia pendidikan. Pemirsa, memajukan dunia pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak, khususnya pemerintah daerah. Majunya dunia pendidikan dinilai sebagai salah satu tolak ukur kemajuan sebuah daerah. Sebagai upaya memajukan dunia pendidikan di Kota Waringin Timur, pemerintah daerah setempat salurkan bantuan 4 unit laptop kepada 2 sekolah di Kota Sampit, yakni Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri 3 Sampit dan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK 1 Sampit. Penyaluran bantuan oleh Bupati Halikinur dilakukan di halaman SMA Negeri 3 Sampit pada Jumat 27 Januari. Setiap sekolah mendapat 2 unit komputer. Bupati Halikinur menyebut walaupun pendidikan tingkat SMA sederajat kewenangannya berada di bawah pemerintah provinsi, namun pemerintah kabupaten juga harus ikut bertanggung jawab. Sebab menurut Halikinur, majunya dunia pendidikan menjadi salah satu tolak ukur majunya dunia pendidikan. Terus kita menyerahkan bantuan berupa laptop untuk SMK Negeri 3 2 buah dan untuk SMK 1 2 buah. Ini karena bentuk bagaimana dukungan kita pemerintah daerah kepada dunia pendidikan. Memang seperti saya sampaikan berdasarkan undang-undang bahwa SMA, SMK ini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi kita juga ikut bertanggung jawab karena ini di sini anak-anak kita yang sekolah-sekolah di sini. Sehingga kalau kemajuan dunia pendidikan maka itu menjadi cerminan kemajuan daerah itu juga. Kepala SMA Negeri 3 Sampit, Leve Nur Hasbi, mengaku bersyukur adanya kepedulian dari pemerintah kabupaten terhadap pendidikan SMA, karena kemajuan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Apalagi ia menilai Kota Waringin Timur sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Kalimantan Tengah merupakan barometer dunia pendidikan. Kami mengucapkan terima kasih banyak karena pembinaan pendidikan itu tidak hanya satu orang tetapi banyak komponen yang harus dilibatkan. Terutama kabupaten daerah kita ini adalah daerah Kabupaten Kota Waringin Timur yang katakanlah penduduknya yang terpadat di antara kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Dan kompleksitas masalahnya pun tinggi. Oleh karena itu kepedulian pendidikan itu memang sangat penting. Bagaimana menciptakan sumber daya manusia perlu didukung. Walaupun memang daerah ini memang banyak penduduknya, tetapi standar pendidikan di Kalimantan Tengah itu berada di Khotim. Karena saya tahu persis, karena saya dulu pernah jadi ketua MKKS, segala sesuatunya itu memang bermuara di Khotim, terutama dengan sumber daya manusianya. Oleh karena itu, Pak Halikin memang fokus bagaimana mengembangkan sumber daya manusia, sehingga daerah Khotim ini menjadi standar yang memang betul-betul standar. Dengan partisipasi seluruh pihak, diharapkan dunia pendidikan di Kota Waringin Timur dapat terus maju dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Masud Badarudin, Hayat TV. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Kota Waringin Timur akan melaksanakan pemilihan ketua baru masa bakti 2023 hingga 2027. Tahapan penjaringan dan penyaringan calon ketua mulai berjalan. Tahapan penjaringan dan penyaringan Ketua KONI Kota Waringin Timur dimulai dengan pendaftaran sejak tanggal 24 hingga 28 Januari 2023. Dilanjutkan verifikasi formulir pendaftaran serta persyaratan administrasi bakal calon pada tanggal 29 dan 30 Januari. Penetapan bakal calon menjadi calon Ketua KONI Kota Waringin Timur dilaksanakan pada tanggal 2 Februari, sementara pemilihan ketua dilaksanakan pada tanggal 4 Februari melalui Musyawarah Olahraga Kabupaten atau Musorkap.
Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon KONI Kota Waringin Timur Samsudin Molano mengatakan, hingga Jumat 27 Januari baru ada satu bakal calon yang mendaftar, yakni Ahyar Umar, yang merupakan Ketua KONI Kota Waringin Timur periode sebelumnya. Jika nantinya hanya terdapat satu calon saja, pemilihan Ketua KONI Kota Waringin Timur periode 2023-2027 tetap akan dilaksanakan. Nanti setelah terjaring ada yang mendaftar, baru kami laporkan kepada panitia pelaksana. Dalam kesempatan ini tetap kami laksanakan sesuai dengan prosedur atau ADRT-nya KONI pusat. Untuk kegiatan ini harus kita ada ADRT, ada kegiatan melakukan penjaringan utama. Tapi sampai dengan hari ini baru satu yang mendaftar, yaitu calon ketua KONI yang lama itu, Pak Haji Ahyar Umar. Bahwa untuk pemilihan calon ketua KONI atau ketua KONI Kabupaten Kota Waringin Timur, ketua umum, dilaksanakan pada tanggal 4 Februari. Walaupun hanya satu, tetap kita adakan pemilihan, tetap adakan bagaimanapun nanti hasil rapat pimpinan sidang nanti yang akan melaksanakan kegiatan ini. Selain berKTP elektronik dengan alamat Kota Waringin Timur, calon ketua KONI juga harus pernah menjadi ketua cabang olahraga atau cabur minimal 1 periode. Selain itu mendapat dukungan tertulis minimal 10 cabur, serta menyampaikan visi misi dan beberapa syarat lainnya. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, Pos Pencarian dan Pertolongan SAR Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur kenalkan alat keselamatan dan penyelamatan pada anak. Hal ini penting agar dapat menerapkan kedisiplinan terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain sejak dini. Sabtu 28 Januari pagi, Pos SAR Sampit kedatangan puluhan anak-anak dari Taman Kanak-Kanak Kartika. Dengan riang gembira, anak-anak didampingi para guru berkunjung ke Pos SAR Sampit yang terletak di Jalan Semekto. Di tempat ini, anak-anak dikenalkan tugas dan fungsi Basarnas melalui tayangan video serta penjelasan dari petugas Pos SAR Sampit. Anak-anak juga diajak mengelilingi kantor Pos SAR Sampit serta dikenalkan dengan berbagai peralatan utama penyelamatan yang dimiliki, baik penyelamatan di darat, air hingga ketinggian, termasuk pula alat-alat dasar keselamatan. Kepala Koordinator Pos SAR Sampit Indra Saputra menjelaskan, pengenalan alat keselamatan dan penyelamatan kepada anak dinilai penting sehingga mereka dapat memahami dan menerapkan kedisiplinan keselamatan diri sendiri maupun orang lain sejak dini. Kita memberikan pengetahuan tentang fungsi dan tugas Basarnas. Selain itu juga kita memberi pengetahuan tentang bagaimana tata cara kita untuk melakukan pertolongan diri sendiri pada suatu kecelakaan, baik itu kecelakaan di air maupun di medan-medan yang membahayakan. Hal-hal dasar yang perlu diketahui untuk para siswa, terutama untuk keselamatan diri. Apabila ada terjadi sesuatu yang mengancam nyawa, bisa mengambil tindakan yang aman lah untuk diri mereka sendiri. Ketua Yayasan TK Kartika Sampit, Farah Abdul Hamid menjelaskan, kunjungan ke sejumlah instansi rutin dilakukan TK Kartika untuk mengenalkan berbagai profesi kepada anak. Dengan cara ini diharapkan anak-anak dapat memiliki cita-cita di masa depan berdasarkan profesi yang mereka minati. Dengan begitu, anak-anak bisa semakin giat belajar dan berusaha untuk mencapai cita-citanya. TK Kartika setiap bulan melaksanakan kegiatan di luar sekolah. Jadi kegiatan ini adalah pengenalan profesi dan lingkungan untuk anak-anak TK kami. Anak-anak jadi lebih mengetahui bagaimana profesi-profesi dari bapak-bapak mereka mungkin atau masyarakat yang ada di sekitar mereka. Jadi dari sekarang mereka ada gambaran bagaimana kedepannya mereka mempunyai cita-cita yang tinggi. Jadi memicu semangat untuk belajar dan bercita-cita. Selain TK Kartika yang akan kembali melakukan kunjungan ke instansi dan profesi lain, Pos SAR Sampit juga akan selalu terbuka menerima kunjungan dari sekolah manapun.
Masud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Saat ini mulai banyak orang yang menyadari pentingnya produk ramah lingkungan. Salah satunya sedotan minuman yang berbahan alam, yakni sedotan berbahan purun yang ternyata sudah diproduksi warga Kota Waringin Barat. Bahkan sedotan purun ini banyak diminati pasar Eropa. Di Kabupaten Kota Waringin Barat, ternyata sudah ada yang memproduksi sedotan minuman non-plastik yang terbuat dari purun. Salah satunya Ismail, warga desa Pangkalan Durin, Kecamatan Pangkalan Lada, yang sejak 2019 lalu mulai memproduksi sedotan dari bahan yang ramah lingkungan ini. Dengan sejumlah peralatan yang dirakit sendiri, dalam satu hari Ismail memproduksi sekitar 2-3 ribu buah sedotan. Dan dalam satu bulan, dirinya mengirim sedotan purun tanpa kemasan sebanyak 100.000. Ismail menceritakan, untuk memenuhi kebutuhan, dirinya mengaku selama ini membeli bahan baku berupa tanaman purun hingga 2 kali atau 2 pick up dari warga. Terlebih dahulu, purun yang telah dibeli dibersihkan hingga benar-benar bersih. Purun yang sudah bersih kemudian dipotong sesuai ukuran yang diminta pemesan, misalnya 20 atau 25 cm. Usai dipotong, proses selanjutnya yakni melubangi purun agar bisa digunakan sebagai sedotan. Untuk menghilangkan bau, purun kemudian direbus kurang lebih 15 menit dengan rempah-rempah agar wangi. Dan langkah terakhir adalah dengan mengeringkan purun tersebut menggunakan terik matahari dan di oven untuk menghasilkan sedotan purun yang sempurna dan siap digunakan atau siap dijual. Yaitu untuk memanfaatkan sumber daya alam, yaitu potensi kita yang bisa, yaitu berupa tanaman purun. Tanaman purun banyak sekali tumbuh di daerah kita, terutama di Kalimantan. Sebetulnya tanaman itu sendiri bisa difungsikan, yaitu untuk sedotan purun ramah lingkungan, namanya berbahan organik. Kita pertama kali uji coba dulu
mengganti sedotan plastik yang katanya sangat meresahkan masyarakat. Untuk sementara, hasil produksi sedotan minuman berbahan purun milik Ismail tidak langsung dijual ke konsumen, namun ke pemesan yang ada di kota Palangkaraya. Dengan harga jual, sedotan purun ini Rp18.000 per 100 buah sedotan atau 1 pak. Karena keterbatasan tenaga, di tempat ini sementara hanya mampu memenuhi sekitar 100.000 buah sedotan purun setiap bulan, atau 20% dari yang diminta pemesan. Selain di Kota Waringin Barat, beberapa daerah lainnya di Kalimantan Tengah juga telah memproduksi sedotan ramah lingkungan ini. Tingginya permintaan dari pasar Eropa membuat peluang usaha sedotan ramah lingkungan ini patut untuk dilirik. Muhammad Nasihin, SBTV. Masih dari kearifan lokal pemirsa, tudung saji adalah salah satu peralatan rumah tangga yang dikerjakan secara tradisional dan berfungsi sebagai alat untuk menutup makanan. Kapan dan siapa pembuat tudung saji ini? Pertama kalinya, seorang mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana OKSW Salatiga, Jawa Tengah mengupas potensi dan sejarah tudung saji di Kota Waringin Barat. Tudung saji adalah salah satu peralatan rumah tangga yang dibuat secara tradisional, berfungsi sebagai alat untuk menutup makanan. Kapan dan siapa pembuat tudung saji ini pertama kalinya tidaklah diketahui secara pasti. Dari kisah sejarah, kerajinan ini diperkirakan telah ada bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Islam pada tahun 1542 hingga 1584. Pekerjaan membuat tudung saji ini merupakan pekerjaan sampingan selain bertani dan dikerjakan oleh kaum ibu dari suku Melayu. Pada masa lalu, pembuatan tudung saji ini kebanyakan dipakai untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan pesta perkawinan. Pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, tudung saji dijadikan salah satu ikon daerah, yaitu Tugu Bundaran Tudung Saji yang terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan. Sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan kegunaan dari tudung saji ini mengalami beberapa perubahan. Kegunaan tudung saji juga sudah dipakai sebagai hiasan dengan ukuran yang mini sebagai keperluan untuk souvenir. Tudung saji yang dipakai sebagai perlengkapan untuk pesta atau perkawinan ini dibuat agak istimewa dibandingkan dengan yang dipakai untuk keperluan sehari-hari. Dalam sepekan terakhir ini, seorang mahasiswi Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW Salatiga, Jawa Tengah, mengupas potensi dan sejarah tudung saji di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah ke dalam penelitian ilmiahnya. Rizka Narwastu menjelaskan, dirinya mengupas potensi dan sejarah tudung saji di Kota Waringin Barat ke dalam penelitian ilmiah karena unik dan merupakan ikon Kabupaten Kota Waringin Barat, sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya Kota Waringin Barat, agar lebih mengetahui tentang kerajinan tudung saji. Saya dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Alasannya karena yang saya lihat kerajinan tudung saji ini unik dan juga saya tahu ini menjadi ikon Kota Waringin Barat. Jadinya kayak saya tertarik untuk mengambilnya sebagai judul skripsi saya dan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas agar masyarakat Kota Waringin Barat ini lebih banyak yang tahu tentang kerajinan di kotanya. Ya, keunikannya bisa kita lihat dari cara membuatnya dengan keterampilan tangan pengrajinnya sendiri tanpa bantuan alat yang modern. Terus motif-motifnya itu unik dan juga bahan dasarnya sendiri yang berasal dari Kalimantan. Pembuatan tudung saji ini dikerjakan secara tradisional dengan bahan-bahan utama dari alam sekitar, di antaranya seperti rotan, layau atau sejenis bambu, dadang dan seki atau sejenis pandan hutan, dan naman resam atau sejenis tali untuk menyirat. Untuk memudahkan pembuatannya, dipakai jarum, gunting, timah, kerlip,
kain, pesmen, pisau dan bahan pewarna dan benang. Para pengrajin tudung saji di Kota Waringin Barat terancam berhenti dari kegiatannya karena saat ini sulit untuk mendapatkan bahan baku seperti dadang dan seki. Jamri, SBTV. Sampai di sini jumpa kita di Jurnal Kotim edisi akhir pekan kali ini. Saya Muhammad Haikal dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.